apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitan keuangan, dan satu-satunya jalan yang dianggap cepat untuk menghasilkan pundi-pundi itu adalah dengan menjual beli atau memperjualbelikan narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua kader PKK di seluruh Kepri dan di seluruh Indonesia. Baik, hari ini kita memasuki episode keempat dalam podcast Pojok PKK, Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Jangan lupa sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, mari kita tekan tombol subscribe di bawah ini, kasih jempol manisnya, dan tekan tombol loncengnya, serta share ke seluruh rekan-rekan yang berada di manapun juga, agar podcast PKK kita ini menjadi sarana informasi, sarana edukasi yang dapat mencerdaskan seluruh kader PKK dimanapun berada. Baik, hari ini kita sudah menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan sekretaris Pokja 1 dari Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan penyuluh hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau, juga sebagai relawan di BNN Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kenapa ini harus kita sampaikan? Karena hari ini kita akan mengangkat tema tentang bahaya narkoba. Nah, jadi BNN yang kita angkat, penyuluh hukumnya juga kita angkat, dan yang paling utama adalah sebagai kader Tim Penggerak PKK Pokja 1. Siapa dia? Kita sambut tamu kita hari ini, Ibu Siska Sukmawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, bisa hadir di sini. Terima kasih untuk kesempatan berbagi hari ini. Iya, Ibu. Kita mendengar ya, hari ini banyak sekali kasus narkoba, itu tidak terkecuali melanda ibu-ibu. Iya. Beberapa waktu yang lalu kita ada kasus pelakunya, bandarnya seorang bidan, Iya. ASN, Iya. istri aparat. Iya. Nah, ingat kasus Miris banget. miris banget. Nah, Ibu, bisa nggak kita sharing kira-kira apa sih motivasi awal orang mendekati narkoba? Ya, terima kasih nih. Kita mau berbagi kenapa masih banyak, dan bahkan orang-orang yang sewajarnya tidak melakukan ini juga terjerat, bahkan sebagai pelaku begitu ya. Kalau kita melihat kondisi ini disebabkan di balik narkotika ini ada pundi-pundi yang luar biasa. Oh, Nah, iya. apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitan keuangan, dan satu-satunya jalan yang dianggap cepat untuk menghasilkan pundi-pundi itu adalah dengan menjual beli atau memperjualbelikan narkotika. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab sehingga kalau orang-orang yang tidak kuat, kita ini memenuhi kebutuhan hidup atau memenuhi gaya hidup. Nah, itu kan. Nah, kayak tadi kita lihat ada ASN yang harusnya tidak, tapi sampai melakukan. Nah, inilah kondisi di mana di balik narkoba itu bukan hanya karena menikmati lantas fly begitu ya, tapi karena ada pundi-pundi dan angka-angka yang lumayan besar yang membuat orang bertahan dan tidak meninggalkannya. Iya, jadi kalau bisa diambil kesimpulan, balik lagi kepada urusan perut begitu ya. Iya, benar. Iya, jadi memang di masa pandemi ini kasus meningkat, ya salah satu penyebabnya adalah urusan perut gitu tadi. Iya. Ada data-data angka mungkin Ibu bisa disampaikan kepada seluruh pemirsa gitu? Iya, gini ya Bu. Jadi terakhir saya nanya ke BNN terkait data prevalensi. Ya. Jadi pecandu narkotika di Kepri khususnya. Ya. Nah, kita baru punya data per 2019 karena prevalensi ini dibuatnya per 3 tahun, dan 2020-2021 nanti akan launching di 2022 ini, belum juga launching. Data terakhir di 2019 itu data prevalensi pengguna
narkotika atau pencandu di Provinsi Kepulauan Riau itu sebesar 0,30% dari total nasional. Oh, 0,30%, dan itu kalau kita lihat penggunanya sekitar 3.080 orangan dari jumlah total kita penduduk Kepri. Tapi ini data 2019. Iya. bisa jadi naik, bisa jadi turun atau gimana Bu? Kalau dilihat, nah ini saya melihat dari kondisi lapas narkotika ya. Lapas narkotika kita itu di Tanjung Pinang, posisinya dengan jumlah hari ini saya dapat data terakhir 836 orang yang berada di dalam lapas narkotika. Kemudian di lapas umum juga ada 100 sekian orang-orang yang terkena hukuman yang masih berada di lapas umum. Jadi kalau kita bandingkan penghuni lapas umum dengan penghuni lapas narkotika, masih lebih tinggi penghuni lapas narkotika. Padahal kalau lapas umum kan tindak pidananya banyak pencurian, tabrak lari, kriminal gitu ya. Jadi cukup sangat mengkhawatirkan kondisi ini. Kalau kita lihat kondisi laut gitu ya, ini lagi angin ribut yang tingginya luar biasa, sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau dari data ya Bu ya, itu lebih banyak pengedar atau lebih banyak pengguna yang terjaring yang masuk ke dalam lapas? Sepertinya signifikannya karena gini ya, ada yang kasusnya awalnya dia pengguna jadi pengedar gitu ya. Tapi mohon maaf saya tidak dapat data pasti nih, saya lupa untuk meminta data pasti kasus penyalahgunaannya, apakah dia pengedar ataukah dia pengguna. Tapi kalau untuk pengguna biasanya kalau mau melaporkan itu sebenarnya tidak harus sampai dihukum, karena sanksi hukuman kalau kita lihat pengguna dia rehabilitasi, tidak di dalam lapas, tidak dalam penjara. Tapi kalau pengguna kemudian beranjak naik kepada pengedar, nah inilah yang mengakibatkan dia berada di dalam begitu. Adakah angka data itu usia anak begitu Bu atau usia remaja? Kalau saya tidak punya data bakunya karena penghitungannya juga per 3 tahun gitu, tapi di lapas itu kalau untuk anak masuknya ke lapas anak ya, ke lapas anak. Tapi kalau dilihat dari lapas perempuan pun, nah kalau kita bilang laki dan perempuan, tadi kita bahas kasus seorang perempuan begitu ya, di lapas perempuan itu pun penghuni paling banyaknya adalah angka pelaku kasus narkoba. Jadi terjerat dengan itu. Iya, kalau kita lihat dari data yang cukup mengkhawatirkan ini Bu ya, kira-kira peran PKK bagaimana? Ini dia. Terima kasih nih, ini kita semua ya, para penggerak PKK, anggota, dan kalau kita boleh ingin berbagi, supaya jangan sampai ke narkoba itu sebenarnya dimulai dari rumah. Jadi pendidikan awal itu adalah di rumah. Ketika kita seorang ibu, apalagi anggota PKK memahami ini, kita bisa memantau tumbuh kembang anak kita, termasuk orang-orang di dalam rumah kita dan diri kita sendiri. Karena sasaran PKK ini ternyata bukan hanya anak, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, semua lini, bahkan termasuk ya orang-orang yang punya pekerjaan baik pun. Kalau kita lihat contoh, mohon maaf saya mengambil contoh artis ya, yang kemarin maaf saya menyebutkan nama, Nia Ramadhani gitu ya. Itu kalau dipikir-pikir, sampai anak saya bilang begini, Bu, ini Nia Ramadhani ini kurang apa ya Bunda? Kaya, populer, semuanya udah, kok masih pakai narkoba gitu kan. Nah, inilah yang titik rawan keimanan juga mempengaruhi. Jadi kalau ditanya peran PKK, tentunya peran PKK sangat besar, dan kita ibu-ibu dan anggota PKK bukan hanya ibu tapi juga ada bapak-bapaknya, sama-sama bergandeng tangan untuk memulai dari rumah kita masing-masing, kemudian melihat lingkungan sekitar kita. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, ini ayo andil ikut cari tahu, bagaimana menegur dengan baik, menyampaikan kepada orang tua, anak-anak yang mungkin sedang dalam posisi akan mencoba atau sudah asik nih dengan menggunakan narkotika. Dan para ibu semua, anak-anak kita yang menggunakan narkotika itu bukan hanya anak-anak yang keluar rumah, ternyata di dalam kamarnya pun hal ini masih sangat memungkinkan untuk dikonsumsi atau digunakan begitu. Iya, baik Ibu.
apa program dari Pokja 1 dalam menanggulangi kasus narkoba ini? Nah, ini dia podcast kita ini menjadi kesempatan awal program yang kami sinergikan. Terima kasih untuk PKK yang memberikan ruang pada Pokja 1. Dari Pokja 1 selain kita mengisi di podcast ini juga menyiapkan tema ini untuk di-share melalui radio. Kemudian selain itu kami juga Pokja 1 turun ke sekolah, akan turun ke sekolah, kemudian bersinergi juga dengan PKK-PKK yang ada di kabupaten kota hendaknya setelah. Jadi mungkin kita akan kumpul dengan PKK Pokja 1 se-Kepri, kemudian kita share materi ini dan kami berharap PKK tingkat kabupaten kota juga bisa melakukan hal yang sama begitu. Jadi kita akan banyak berbicara dan mengangkat tema ini di setiap kesempatan yang kita punya, termasuk telah bermitra dengan majelis taklim untuk bicara ini juga di majelis taklim. Iya. Bagaimana melibatkan aparat yang berwenang, misalnya polisi atau BNN dalam hal ini dirangkul oleh Pokja 1 atau bagaimana? Kalau ke kepolisian kita belum sempat ngobrol, tapi untuk BNN sudah, karena terkait rehabilitasi sampai hari ini Ibu masih banyak masyarakat yang kurang percaya, bener nggak sih kalau direhabilitasi itu gratis gitu, bener nggak sih kalau rehabilitasi dilaporkan anak kita kemudian direhabilitasi tidak kena hukuman begitu. Nah, untuk menguatkan itu kita akan menggandeng BNN untuk bersama-sama menyampaikan penyuluhan bahwa ketika ada anggota keluarga kita yang menggunakan, maka kita sama-sama laporkan untuk dapat direhabilitasi secara gratis. Iya, baik. Ini program yang baik sekali ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan, tapi mungkin kita bisa bersinergi dengan kepolisian ya Bu ya, Iya. karena biasanya kalau sudah sampai ke kepolisian itu pendampingan hukumnya bagaimana, aturan-aturan berikutnya bagaimana gitu ya. Iya. Karena kan begitu ditangkap kan tidak oleh BNN, tetapi yang menangkap biasanya pihak kepolisian begitu ya Bu ya. Benar. Bu, apa jalan hukum untuk pengguna maupun pengedar gitu ya, ataupun yang terjebak? Oke. Ini pertanyaan yang kita mengarah, mungkin masyarakat belum tahu ya, kita Iya. mau berbagi Iya, untuk silakan, pidana atau aturan hukum terkait narkotika ini di Iya. negara kita diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, kalau 35 2014 itu perlindungan anak. Nah, kalau ini 35 2009 tentang narkotika. Saya izin untuk melihat ya, karena ini berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 35 terkait ancaman hukuman. Nah, yang pertama kita melihat bagaimana ancaman hukuman ketika seseorang terbukti memiliki. Iya. Nah, ketika dia memiliki, dalam hal ini menanam, memelihara, menyimpan, atau menguasai, itu ancaman pidana yang bakal dikenakan menurut Undang-Undang 35 itu pidana penjara paling lama 2 tahun dan paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda minimal 400 juta dan maksimal 8M, bukan 8 ember, 8 miliar. Nah, ini untuk yang memiliki. Kita lanjut ya, untuk yang menjual. Nah, ini menjual dalam hal menawarkan untuk menjual, menjual untuk membeli, menjual untuk menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ini diancam pidana paling singkat 3 tahun. 3 tahun Bu ya? Iya, Lebih tinggi dari yang tadi. iya, lebih tinggi karena dia sudah mulai nih Iya. menjual Iya, gitu ya, sudah cari mulai. angka-angka nih gitu. Iya. Dan paling lamanya 20 tahun. Oke. Nah, kalau tadi kan 12 tahun. 12 tahun ini jadi 20 tahun. 20 begitu tahun ya. dengan denda minimalnya 600 juta naik Oh, tadi 400, ini 600 600 ya. dengan maksimal dendanya itu 10M. Waduh, tadi 8 ember, Sekarang sekarang 10. 10. Jadi lebih tinggi nih di Lebih sini tinggi, gitu ya. Ya. Mm. Kemudian barang siapa yang terbukti memproduksi. Nah, ini mengimpor, mengekspor, menyalurkan ya. Kita di wilayah perbatasan juga sangat riskan ini ya.
Nah ini pidana penjaranya paling singkat 3 tahun, paling lamanya 15 tahun, dan denda minimal 600 juta dan maksimalnya 10 miliar. Oke. Nah, Iya. Jadi memang agak serem juga ya Bu ya. Iya. Hukumannya begitu. Benar. Ibu, ini sumber narkobanya dari mana ya Bu ya? Ini kalau kita bicara sumber sangat Ini kan banyak. masa pandemi biasanya kan kalau zaman dulu nih Bu, narkoba itu didatangkan dari luar negeri. Ya. Nah, sementara kan sekarang pintu-pintu tertutup Bu. Hmm. Nah, itu apakah sudah ada produksi di dalam negeri? Nah, Atau memang ada khusus gitu ya? Apalah gitu, pabriknya atau apanya begitu? Dari mana Ibu? kalau kita bilang kerawanan gitu ya, itu tidak hanya berasal dari domestik atau tapi juga dari internasional. Jadi kita ini punya 2 jalur internasional dan jalur domestik. Nah, jadi kalau dari internasional itu jalurnya dari Johor, dari Malaysia begitu. Kalau dari domestik itu Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Karimun itu merupakan jalur domestik se-Kepri. Iya, pertanyaan saya kalau internasional sih saya agak ini kayaknya nggak terlalu ini karena posisinya sekarang lagi plus gitu ya, entry point-nya nggak ada gitu. Nah, yang ingin kita tanyakan mungkin kekhawatiran pada kader PKK yang ada di rumah maupun di mana pun berada, itu barang yang masuk itu kalau domestik itu dari mana Bu? Kalau masuk ke Kepri itu gitu, yang dari Batam itu dia sumbernya dari mana? Dari Lima itu dari mana? Iya. Dari Pinang dari mana? Bintan kemarin baru-baru ini Tertangkap banyak lumayan. banyak sekali gitu. Kalau bicara tentang jalur kita tertutup karena kita pandemi, jangan salah Bu, kita punya pelabuhan-pelabuhan tikus yang juga tidak atau masih bisa masuk dari jalur itu, bahkan lewat kapal-kapal ikan. Nah, disisipkan begitu. Jadi masih ada jalur itu. Kalau soal peredaran di dalam, apakah kita menghasilkan punya pabrik, itu kan butuh waktu untuk melihat ya. Untuk Kepri masih bukan bilang masih aman, tapi belum terendus nih, belum ada data itu gitu ya. Tapi kalau jalur-jalur dari luar itu tidak dengan pandemi tidak menjamin itu tertutup, karena pelabuhan tikus dan jalur-jalur laut kita ini masih sangat memungkinkan. Iya, jadi ini masih saya akan nanya sama karena menurut saya belum terjawab ya Bu. Jadi yang dari domestik yang masuk ke Batam, masuk ke Tanjung Pinang itu dari mana? Kalau untuk menjawab itu sebenarnya saya juga tidak punya data pasti ya, tapi kalau kita bilang masuknya dari mana, untuk Kepulauan Riau itu jalurnya masih ada hubungan dengan Sumatera juga ya, maksudnya dari Pekanbaru, dari jalurnya titik-titiknya saya juga tidak bisa jawab dengan pasti dari mananya, tapi kita sebagai daerah perbatasan masih dianggap punya riskan yang sangat tinggi. Iya, baik Bu. Rasanya bincang-bincang kita ini luar biasa. Mungkin apa yang bisa kita share untuk seluruh kader PKK yang sedang stay tune melihat kita, trik-trik dan tips agar keluarga kita tidak tergoda ya, apalagi berminat untuk mengkonsumsi narkoba. Nah, ini pertanyaan akhir yang manis sekali, yang mudah-mudahan bisa menggugah dan bisa membuat yang menonton kita terinspirasi untuk melakukan hal yang pertama. Kalau saya biasanya melakukan penyuluhan Ibu, saya nggak mau menjelaskan jenis-jenis narkoba gitu ya, itu mau memancing, tapi saya ingin memberitahu bahwa ketika kita ingin terhindar dari hal ini, carilah sesuatu yang kita minati. Jadi seorang ibu, seorang ayah, untuk dirinya sendiri, kita masing-masing orang tua, carilah hal-hal positif yang bisa menghindarkan diri kita dari narkoba. Ketika kita punya masalah, carilah tempat yang tepat untuk mencari solusinya supaya kita tidak stres sehingga mencari jalannya narkoba. Nah, demikian juga dengan anak-anak kita, para ibu, para guru, dan anak-anak remaja. Harapannya kita bisa terus dampingi mereka dan salurkan bakat mereka sesuai minat dan bakatnya. Jadi sekarang banyak orang tua anaknya harus ikut lomba nyanyi padahal nggak minat nyanyi gitu ya.
jangan bikin sesuatu ajakan kepada anak-anak yang tidak diminati sehingga membawa dampak stres untuk anak-anak yang mengakibatkan dia cari jalan keluar, akhirnya ketemu sama jalur-jalur ini gitu ya, memperkenalkan dengan narkoba. Dan bimbinglah dan tuntunlah anak-anak kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan minat dan bakatnya, karena kalau dia sudah suka sesuatu, insya Allah dia tidak akan kenal nih dengan narkoba, karena dia sudah, oh dia suka basket, dia bakal basket semua yang berhubungan dengan basket. Oh dia suka nyulam misalnya, ya nyulam, dia akan menjarum begitu ya, nyulam dan inilah yang membuat akhirnya kita punya setiap orang punya kebanggaan atas dirinya masing-masing dan bisa menikmati hidupnya tanpa stres dan masalah, akhirnya terjauhkan dari narkotika. Dan juga kalau bilang ya itu kan untuk minat dan bakat, bagaimana dengan yang tidak punya uang gitu ya. Nah, untuk yang tidak punya uang juga masih banyak cara kreatif untuk membuat kita punya sesuatu yang menghasilkan pundi-pundi atau ekonomi. Dengan kreativitas yang kita punya tadi, hobi bisa menghasilkan pundi. Jadi mudah-mudahan bisa meningkatkan kreativitas dan mencari apa yang diri kita punya, potensi apa yang bisa kita kembangkan untuk bisa membantu kita menjadi orang yang bermanfaat terhadap orang-orang di sekitar kita. Iya, baik, terima kasih sahabat PPK dimanapun berada. Kita sudah sampai di penghujung acara kita di episode keempat. Dan sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini, kasih jempol manisnya, tekan tombol loncengnya, dan share di seluruh Indonesia, bahkan di mana saja, agar podcast PKK Provinsi Kepri semakin mengedukasi, semakin memberikan informasi. Baik, sahabat PKK semua, kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast kita kali ini adalah bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan kepedulian dan perhatian kepada seluruh anggota keluarga kita, dan jangan lupa ajak anak-anak kita, ajak remaja kita ke posyandu di setiap bulannya, karena di sana ada pos untuk konsultasi gitu. Mungkin bisa curhat-curhat di sana. Baik, sampai di sini dulu episode keempat yang cukup menarik ini. Kita akan ketemu lagi di episode kelima. Ditunggu ya. Syarat makna Gurindam 12, petuah Melayu bijak bestari. Kader PKK mestilah cerdas. Mari membangun Provinsi Kepri. Sampai jumpa kader PKK dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia, salam jaya PKK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.